Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Bang Raju Channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dikisahkan bahwa ada seorang fakir yang telah mengabdi sebagai pembantu di rumah Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun. Selama itu ia telah menyaksikan beberapa murid yang jauh lebih muda darinya dan yang belum lama mengabdi telah ditunjuk Syekh untuk menempati jabatan penting. Suatu hari ia menghadap Syekh Abdul Qadir dan mengajukan permohonan. Ia telah mengabdi kepada Syekh selama bertahun-tahun dan kini usianya semakin tua. Mengapa ia belum juga ditunjuk untuk menjadi atau menempati pos penting seperti murid yang lain? Belum lagi ia tuntas menyampaikan maksudnya. Satu utusan dari India tiba. Mereka ingin agar Syekh Abdul Qadir menunjukkan seorang maharaja bagi kerajaan mereka. Syekh menatap pembantunya itu dan berkata, "Apakah kau merasa memenuhi syarat?" Pelayan itu mengangguk kegirangan. Ketika para utusan itu keluar rumah, Syekh berkata kepada pembantunya, "Aku akan mengangkatmu sebagai raja di sana, dengan syarat kau harus berjanji untuk memberikan kepadaku separuh dari keuntungan dan kekayaan yang kau peroleh selama berkuasa." Tentu saja pelayan itu menyanggupinya. Orang tua itu bekerja di rumah Syekh sebagai juru masak. Hari itu ia harus mengaduk hidangan yang akan disajikan. Setelah berbicara dengan Syekh, ia kembali ke dapur untuk mengaduk masakan itu di sebuah kuali raksasa dengan sendok kayu. Di tengah pekerjaannya itu, ia dipanggil untuk pergi bersama para utusan itu ke India sebagai raja mereka. Di negeri itu, ia dinobatkan sebagai raja. Ia dapat kekayaan berlimpah. Ia bangun banyak istana untuk dirinya sendiri. Ia menikah dan punya seorang anak laki-laki. Ia sepenuhnya telah melupakan Syekh dan janji yang diucapkannya. Pada suatu hari, ia menerima pesan bahwa Syekh Abdul Qadir akan datang mengunjunginya. Ia bersiap-siap menyambut kedatangannya. Setelah upacara, prosesi, dan pesta yang megah, mereka berbincang berdua. Syekh mengingatkan kesepakatan mereka, yaitu bahwa ia harus memberikan separuh dari semua keuntungan yang dikumpulkannya selama berkuasa. Maharaja itu jengkel ketika diingatkan akan janjinya. Kendati demikian, ia berjanji bahwa esok lusa ia akan menyerahkan separuh dari semua kekayaannya kepada Syekh. Keserakahan yang terus bertambah seiring bertambahnya kekayaan tak membiarkannya membuat daftar kekayaan dengan jujur. Tepat pada hari yang telah direncanakan, ia membawa daftar kekayaannya itu dan menyerahkan kepada Syekh. Meski daftar itu mencantumkan banyak istana dan kekayaan, semua itu hanyalah sebagian kecil dari kekayaan yang sesungguhnya. Syekh Abdul Qadir tampak puas dengan bagian yang diperolehnya. Lalu ia berkata, "Kudengar kau juga memiliki seorang anak laki-laki." "Ya, sayangnya cuma seorang. Sekiranya ada dua, tentu akan kuberikan salah seorang kepadamu." "Tidak apa-apa, bawalah anak itu," tukar Syekh. "Kita tetap dapat membaginya." Anak itu dibawa ke hadapan mereka. Syekh menghanus pedangnya yang tajam tepat di atas bagian tengah kepala anak itu. "Kau akan mendapatkan separuh dan separuhnya lagi menjadi bagianku." Sang ayah yang ketakutan menghunus pelatinya dan dengan kedua tangannya ditusuklah ke dada Syekh. Ia lakukan itu dengan mata terpejam. Ketika membuka matanya, ternyata ia sedang mengaduk makanan di kuali besar dengan sendok kayu. Syekh Abdul Qadir menatapnya dan berkata, "Seperti kau lihat sendiri, kau belum siap menjadi wakilku. Kau belum memberikan segalanya, termasuk dirimu kepadaku." Syekh Abdul Qadir telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam dilaluinya dengan sedikit atau bahkan tak tidur sama sekali untuk tahajud dan tafakur sebagai pengikut sejati Nabi Muhammad SAW. Ia gunakan siangnya untuk mengabdi diri kepada umat manusia. 3 kali dalam seminggu ia berceramah di hadapan ribuan orang.
Setiap pagi dan sore ia mengajar tafsir, hadis, tauhid, fikih, dan tasawuf. Usai salat zuhur, ia mengisi waktu dengan memberikan nasihat kepada umat, baik pengemis maupun raja yang datang dari berbagai belahan dunia. Sebelum maghrib, baik ketika hujan maupun cerah, ia telusuri jalan-jalan untuk membagikan roti kepada kaum fakir. Karena berpuasanya di sepanjang tahun, ia hanya makan sekali dalam sehari setelah sholat maghrib. Dan tak pernah sendirian. Para pelayannya berdiri di depan pintu seraya berkata kepada setiap orang yang lewat, apakah mereka lapar, dan kemudian meminta mereka untuk makan bersama Syekh. Wallahu a'lam bishawab.